Selamat malam Minggu. Di sini saya akan membawakan materi yang berjudul jenis kegiatan pelayanan rekam medis, alur kegiatan pelayanan rekam medis, beban kerja pelayanan rekam medis, jumlah beban kerja pelayanan rekam medis, standar beban kerja pelayanan rekam medis. Saya Joshua Stephen Utapea. Yang pertama, jenis kegiatan pelayanan rekam medis. Kegiatan adalah suatu tindakan pekerjaan dan bagian dari program yang akan dilaksanakan oleh unit rekam medis dan informasi kesehatan. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kegiatan adalah aktivitas usaha, pekerjaan, atau kekuatan dan ketangkasan serta kegairahan. Pelayanan adalah suatu proses pemenuhan kebutuhan melalui aktivitas orang lain secara langsung. Jenis kegiatan pelayanan rekam medis. Jenis kegiatan di unit rekam medis dan informasi kesehatan di puskesmas dan rumah sakit sebagai berikut. Yang pertama, pelayanan rekam medis. Pelayanan RMIK di pelayanan kesehatan primer atau puskesmas, klinik, dan balai kesehatan lainnya dalam penyelenggaraan pelayanan rekam medis dan informasi kesehatan di tingkat dasar atau primer. Sistem dan subsistem manajemen rekam medis sama dengan penyelenggaraan di rumah sakit seperti proses pendaftaran, proses penomoran dan penamaan, proses pengelolaan kartu indeks utama pasien, proses pengkodean penyakit, dan proses tindakan, proses indeks atau morbilitas dan mortalitas, pengelolaan pelaporan puskesmas atau simpus, proses penyimpanan rekam medis, proses penjajaran dan pengembalian kembali rekam medis, proses retensi. 2. Pelayanan rekam medis dan informasi di rumah sakit. Seperti yang saya jelaskan sebelumnya. Lalu ada aspek kerahasiaan, keamanan, dan privasi dalam rekam medis elektronik, proses pengembangan rekam medis berbasis elektronik. Alur kegiatan pelayanan rekam medis. Unit kerja rekam medis dan informasi kesehatan harus memenuhi persyaratan lokasi, bangunan termasuk tata ruang, peralatan sesuai ketentuan dengan hasil kajian kebutuhan dan kelayakan dalam penyelenggaraan rekam medis dan informasi kesehatan di rumah sakit. Oleh karena itu, lokasi unit rekam medis dan informasi kesehatan harus dekat dengan penerimaan pasien, gawat darurat, dan gawat jalan. Dekat dengan ruang dokter, pintu utama, dan ruang tunggu. Dekat dengan kantor administrasi dan pelayanan lainnya. Dekat dengan unit penunjang. Alur kegiatan pelayanan rekam medis. Yang pertama, data entry pasien baru, lalu data entry pasien lama, lalu proses pembatalan pelayanan. Beban kerja pelayanan rekam medis. Beban kerja adalah banyaknya jenis pekerjaan yang harus diselesaikan oleh tenaga kesehatan profesional dalam 1 tahun di fasilitas pelayanan kesehatan. Kebutuhan waktu sangat bervariasi dan dipengaruhi oleh standar pelayanan, standar prosedur operasional atau SPO, kelengkapan sarana dan prasarana yang tersedia, dan kompetensi serta keterampilan sumber daya manusia yang tersedia. Kegiatan di unit kerja rekam medis dan informasi kesehatan meliputi rangkaian kegiatan antara lain. Pertama, penamaan, kedua, penomoran, ketiga, registrasi, keempat, distribusi, kelima, penataan, keenam, analisa, ketujuh, klasifikasi, ke-8, indeks, ke-9, pelaporan, 10, penyimpanan, 11, penjajaran, 12, pengembalian kembali, 13, penyusutan dan pemusnahan. Dari kegiatan yang telah dibahas di atas dapat diperoleh jumlah beban kerja per tahun. Dari data beban kerja yang diperoleh dapat diperkirakan berapa beban kerja staf dalam setahun. Perlu diingat bahwa ada 2 kelompok kegiatan rutin dan tidak rutin. Kegiatan rutin antara lain pendaftaran, distribusi, penomoran, penataan.
analisis, klasifikasi, indeks, statistik dan pelaporan, penyimpanan, pengembalian kembali berkas rekam medis, administrasi unit, peningkatan mutu dan keselamatan pasien. Sedangkan untuk kegiatan tidak rutin, yang pertama penggabungan rekam medis. Suatu kegiatan ini dimulai dari pencocokan data dalam rekam medis sampai data kesehatan pasien digabung dalam satu map rekam medis. Lalu ada permintaan data kesehatan pasien. Lalu yang ketiga, kegiatan ini merupakan kegiatan yang tidak rutin, permintaan data dari pihak luar. Lalu pemusnahan rekam medis, lalu penyusutan dan pemusnahan rekam medis. Lanjut, audit rekam medis. Standar waktu. Standar waktu adalah standar waktu yang dibutuhkan untuk melaksanakan suatu kegiatan pokok oleh masing-masing tenaga kesehatan. Kebutuhan waktu sangat bervariasi dan dipengaruhi oleh standar pelayanan, standar prosedur operasional, kelengkapan sarana dan prasarana dan yang tersedia, dan kompetisi serta keterampilan sumber daya yang tersedia. Untuk menentukan standar waktu tiap kegiatan dapat dilakukan dengan pengamatan, pengalaman, dan kesepakatan bersama. Sekian pemaparan materi saya mengenai topik pembahasan kelompok 1. Terima kasih.